Ini kisah yang pernah terjadi sekitar awal Juni tahun 1980. Namanya Kasiran. Dia adalah seorang anak desa dekat Bumiayu, Jawa Tengah. Rumahnya berdekatan dengan rel kereta api yang membujur dari arah Cirebon ke Purwokerto. Ia tinggal bersama ayah ibunya, seorang petani desa. Mereka petani yang miskin. Karena itu Kasiran tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMP atau sekolah lanjutan yang lain. Kasiran kembali mengerjakan sawah ayahnya atau mengembala kerbau dengan teman-temannya. Dalam hati, Kasiran sangat ingin melanjutkan sekolah. Tetapi dari mana uang untuk melanjutkan sekolah? Sehari mendapat uang untuk membeli beras 2 liter itu pun juga sudah cukup. Apalagi kalau mendapat lebih, merupakan rezeki nomplok. Kasiran tidak mau duduk termenung. Ia menghibur diri dengan meniup seruling. Teman-temannya paling senang mendengar suara serulingnya yang sangat merdu. Di dekat rumah Kasiran terdapat kompleks jawatan kereta api. Bapak Kepala Stasiun Bumiayu kenal baik dengan keluarga Kasiran. Bapak ini baik sekali. Ketika melihat Kasiran menganggur, Bapak Kepala Stasiun memberinya pekerjaan membantu menjaga rel kereta api. Tugasnya membantu Pak Kasno, penjaga rel kereta api yang tua itu. Di samping itu, ia menggarap sebidang tanah dekat rel yang ditanami sayur-sayuran. Kasiran senang sekali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kasiran mendapat perlengkapan dari Bapak Kepala Stasiun berupa sebuah bendera hijau, bendera merah, dan lampu minyak yang diberi kaca hijau dan merah, palu, kunci skrup, dan mur linggis. Pada mulanya, Kasiran tidak bisa tidur pada malam hari, sebab harus mempelajari jadwal perjalanan kereta api. 2 jam sebelum kereta api tiba, Kasiran harus sudah memeriksa bagiannya, yaitu duduk di atas pagar posnya dan menunggu bel penjaga pintu atau peluit kereta api berbunyi. Jadwal perjalanan kereta api dihafalnya. Bila musim panas tiba, pekerjaannya tak terlampau berat. Hanya pada musim hujan, tugas ini terasa berat, karena hujan deras dapat menyebabkan dirinya jatuh sakit. Selain menunggu bel, Kasiran harus 2 kali sehari bekerja mengeraskan mur-mur rel. Pada suatu hari terjadi peristiwa hebat. Sebuah jembatan kereta api runtuh karena umurnya sudah cukup tua. "Aduh," teriaknya. Untuk beberapa saat lamanya Kasiran tidak dapat berbuat apa-apa. Ia bingung sekali. Sebentar lagi kereta api cepat penumpang Solo Balapan Pasar Senen akan segera datang. Kalau ia cepat berlari ke stasiun, entah bagaimana nasib kereta barang dari Cirebon yang beberapa detik lagi sampai di situ. Sulit sekali ia memutuskan. Jarak tempatnya ke stasiun 5 kilometer. "Ya Tuhan, tolonglah hamba." Doa Kasiran menengadah ke langit. Di telinganya terdengar suara jerit tangis anak-anak dalam kereta api. "Ah, betapa itu semua menyedihkan. Tidak, aku harus menolong kereta itu," katanya lagi dalam hati. Tiba-tiba timbul pikiran baru. Diambilnya setumpuk kayu bakar, lalu dibakarnya di tengah-tengah rel kereta api. "Semoga masinis kereta akan melihat tanda ini," katanya sambil membesarkan nyala api. Tuit-tuit, peluit panjang terdengar dari jauh. Kepala hitam kereta api itu datang. Semakin lama semakin jelas. Dan kereta api mendadak berhenti tidak berapa jauh dari api unggun. "Hei, mengapa engkau membuat api unggun itu di sini?" bentak masinis. Beberapa penumpang dan para petugas kereta api berduyun-duyun turun dari gerbong. Pak, ada itu Pak, jembatan roboh," kata Kasiran terengah-engah sambil menunjuk ke arah jembatan. "Apa? Jembatan roboh?" tanya penumpang. Banyak penumpang datang mendekat, lalu memeluk Kasiran. "Untung ada engkau, Nak. Kalau tidak, entah bagaimana nasib kita selanjutnya," kata seorang ibu.
Peristiwa ini dimuat di surat kabar. Jasa Kasiran tidak dapat dilupakan. Kasiran dipanggil pemerintah ke Jakarta untuk menerima hadiah. Hatinya gembira sekali. Kedua orang tuanya datang menemani. Mereka bertiga mendapat penginapan di hotel. Beberapa hari mereka berkeliling melihat ibu kota. Kasiran, atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghargaan atas jasamu. Untuk itu, kami berikan hadiah berupa tabanas. Terimalah. Demikian antara lain Bapak Menteri Perhubungan mengucapkan sambutannya. Bapak Menteri kemudian bertanya, "Engkau ingin apa? Katakan terus terang." Dengan malu-malu Kasiran menjawab, "Pak, sebenarnya saya ingin sekali bisa melanjutkan sekolah." Bagus sekali. Engkau dapat meneruskan belajar sampai perguruan tinggi hingga tamat dengan beasiswa pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga memberi hadiah 2 ekor kerbau. "Terima kasih, Pak," jawab Kasiran, sangat gembira. Ia seperti mendapatkan hadiah lotre. Boleh belajar sampai perguruan tinggi dengan gratis. Sejak saat itu, Kasiran mendapat julukan pahlawan desa karena jasanya sangat besar bagi kemanusiaan. Dengan peristiwa itu, kehidupan ayah dan ibunya turut berubah menjadi lebih baik.